Hello guys, selamat datang di channel Dreamboy. Bagi yang belum tahu, channel ini kedepannya akan membahas berbagai games yang ada di jagat dunia maya ini. Bagi yang suka bermain game apapun, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng supaya dapat notifikasi dari kami. Enjoy! Pepsi Man adalah game aksi yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Kit untuk PlayStation 1. Game ini dirilis di Jepang pada tanggal 4 Maret 1999 dan didasarkan pada maskot superhero minuman ringan berkarbonasi asal Amerika yaitu Pepsi. Game ini memfokuskan pemain untuk menghindari rintangan dengan berlari dan melompat. Sementara Pepsi Man secara otomatis berlari ke depan melalui setiap tahapan permainan. Pepsi Man adalah permainan aksi yang terdiri dari 4 rintangan, masing-masing dibagi menjadi segmen yang lebih kecil, dan masing-masing melibatkan pahlawan super. Pepsi Man menyelamatkan orang yang mengalami dehidrasi, seperti seorang pria militer tengah gurun, dengan memberikan dia sekaleng Pepsi. 3 rintangan pertama didasarkan pada lokasi nyata, yaitu San Francisco, New York, dan Texas. Yang terakhir terjadi di Pepsi City. Permainan ini dimainkan dari sudut pandang orang ketiga, dengan Pepsi Man secara otomatis berlari ke depan melalui berbagai rintangan, terkadang berlari melalui rumah dan bangunan lainnya. Pemain mengendalikan Pepsi Man sendiri, bertujuan untuk menghindari rintangan, seperti mobil, derek konstruksi, dan orang-orang, serta rintangan bermerek Pepsi, termasuk truk Pepsi. Pemain melakukan ini dengan menggunakan 4 gerakan berbeda, yaitu berlari, penuh aksi, melompat, dan lompatan super. Pemain juga mendapatkan poin dengan mengumpulkan kaleng Pepsi. Super Shot Soccer merupakan game yang dikembangkan dan didistribusikan langsung oleh Tecmo, perusahaan video game terbesar asal Jepang. Permainan simulasi sepak bola yang terinspirasi dari Captain Tsubasa, sebuah anime sepak bola Jepang yang memiliki kekuatan super. Semua anak-anak yang lahir tahun 90-an harusnya pernah memainkan game ini, atau setidaknya pernahlah melihat sekilas. Super Shot Soccer pertama kali rilis di Amerika Utara pada tanggal 14 Juni 2002. Sebulan kemudian barulah bisa dinikmati di Jepang dan negara-negara Asia sekitarnya, termasuk Indonesia. Cukup menyenangkan untuk dimainkan bersama dengan teman, apalagi tersedia jurus-jurus nyeleneh tiap negara. Sebenarnya awal rilisnya game ini untuk menyambut gelaran Piala Dunia 2002 yang diselenggarakan di Korea dan Jepang. Semua itu terbukti lewat disediakannya pilihan 30 tim nasional yang mengikuti perhelatan Piala Dunia FIFA 2002. Terdapat 4 mode permainan yang bisa kalian mainkan, yaitu pertandingan uji coba, turnamen dunia, liga internasional, dan piala internasional. Untuk mode pertandingan uji coba sendiri, kalian bisa menikmati momen bermain melawan teman atau yang bisa disebut opsi 2 player. Beda lagi dengan ketiga mode lainnya yang mengharuskan kalian bermain one player dengan sistem eliminasi. Crash Team Racing dalam bahasa Jepang lebih disebut dengan Kurashu Bandicoot Racingu. Crash Bandicoot Racing adalah permainan yang dipublikasi oleh Sony Computer Entertainment dan dikembangkan oleh Naughty Dog untuk PlayStation 1. Permainan ini dirilis di Amerika Utara pada tanggal 30 September 1999. Di Eropa pada tanggal 19 Oktober 1999. CTR bisa dibilang merupakan game yang terinspirasi dari kesuksesan Mario Kart. Sebelum merilis CTR, Naughty Dog mengembangkan seri Crash Bandicoot sebagai sebuah game platformer. Dalam game ini, kamu akan mengendalikan semacam go-kart yang dikemudikan oleh karakter-karakter yang pernah muncul di game Crash Bandicoot. Variasi karakter ini tidak hanya sekedar pemanis visual saja. Di saat kamu akan memulai adventure mode, kamu bisa melihat bahwa masing-masing karakter memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam CTR, kamu bisa menjalankan semacam story mode,
yang mengizinkan kamu untuk memilih satu dari 8 karakter yang tersedia. Setelah memilih karakter, kamu akan disajikan dengan peta yang bisa kamu jelajahi dengan bebas. Di peta ini tersebar berbagai portal yang akan membawa kamu ke berbagai jenis trek, dan masing-masing trek juga memiliki lebih dari satu objektif. Pada saat kamu pertama memasuki sebuah arena, setiap trek hanya memiliki satu objektif, yaitu memenangkan balapan biasa. Setelah kamu mengalahkan bos pada sebuah arena, barulah trek yang sebelumnya hanya memiliki satu objektif itu terbuka lagi dengan objektif baru. Tekken 3 adalah sebuah permainan pertarungan yang dikembangkan dan diterbitkan oleh perusahaan asal Jepang, yaitu Namco. Serial game ketiga dalam seri Tekken, permainan tersebut dirilis dalam bentuk arcade pada Maret 1997 dan untuk PlayStation 1 pada 1998. Salah satu hal yang membuat Tekken 3 menjadi salah satu game PS1 terbaik karena tampilan grafiknya. Gerakan dari setiap karakter maupun latar tempat pertarungan pada Tekken 3 terasa seperti nyata. Untuk ukuran game di era 90-an, grafik dari Tekken 3 ini benar-benar terasa begitu advance sekaligus unik. Dari segi desain, para karakter di game ini terasa begitu keren, baik dari segi fisik maupun pakaian yang dikenakannya. Desain daripada final boss di game ini terasa begitu mengerikan dan sangat diingat. Harvest Moon Back to Nature, dalam bahasa Jepang Bokujo Monogatari. Harvest Moon adalah game video dalam seri simulasi pertanian Story of Season yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Victor Interactive Software. Ini adalah game Harvest Moon pertama untuk konsol non-Nintendo. Karakter dari Harvest Moon 64 dipindahkan untuk menjadi karakter dalam game ini, meskipun dengan gaya hidup, kepribadian, dan kerabat yang baru. Permainan dimulai dengan karakter utama yang mewarisi sedikit uang dan pertanian yang tumbuhi rumput liar. Selama permainan, pemain harus membangun pertanian yang berkembang dan menjadi teman warga Mineral Town. Sepanjang permainan, pemain harus menyeimbangkan antara menghadiri pertanian dan berinteraksi dengan karakter lain untuk menjaga persahabatan. Pemain memulai dengan berbagai macam alat pertanian dasar yang nantinya dapat ditingkatkan dan disempurnakan untuk memungkinkan tingkat kerja yang lebih efisien, memungkinkan lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dengan lebih sedikit energi. Energi adalah elemen utama permainan, mempengaruhi semua aspek lainnya, terutama pada tahap awal. Bekerja setelah energi habis mengakibatkan pingsannya karakter dan mengharuskan dirawat inap yang menyebabkan ketidakmampuan untuk melanjutkan pekerjaan. Ada pola cuaca serta 4 musim berbeda dalam permainan, seperti berubah secara acak, ada curah hujan, angin topan, dan badai salju, yang kesemuanya merusak pertanian pemain. Hal ini seperti terjadi di kehidupan nyata. Pemain dapat berpartisipasi dalam sejumlah kegiatan, seperti bertaruh pada pacuan kuda, berkencan, dan berpartisipasi dalam festival yang bertepatan dengan musim. Selama permainan, pemain akan ditugaskan untuk menemukan istri yang cocok dan setelah itu menikahinya. Itulah guys, beberapa game memorable yang ada di PS1. Menurut kalian, mana game PS1 yang paling berkesan buat kalian? Tulis di kolom komentar ya. See you next time. Adios amigos. Dulu bos. That's it. 2022 yang diselenggarakan That's it. sebenarnya That's it. Hal ini seperti terjadi di kehidupan nyata. That's it. Hal ini seperti terjadi di kehidupan nyata. That's it. Pemain akan ditugaskan untuk menemukan istri yang cocok yang akan dilamar. That's it. Mengakibatkan pisangnya. That's it. Menemukan istri yang cocok yang akan setelah dilamar. That's it. Selama permainan, pemain akan ditugaskan untuk menemukan istri yang cocok dan setelah itu akan dilamar. Itulah guys.